Selamat bertemu kembali, Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Allah Bapa di dalam sorga yang kami puji dalam Tuhan Yesus, terima kasih waktu dan kesempatan kembali Engkau anugerahkan untuk kami boleh masuk di dalam ibadah walaupun secara online. Hamba menyerahkan diri hamba-Mu dalam segala persiapan yang dilakukan. Hamba percaya Engkau yang mengurapi, memberkati kami, baik yang menyampaikan maupun yang akan menerima, baik yang berkata-kata maupun yang akan mendengarkan. Kami mohon urapan berkat-Mu dan jamahan tangan-Mu, supaya kami tidak cukup hanya menjadi pendengar yang baik saja, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Allah dalam kehidupan praktis kami tiap-tiap hari. Sehingga nama-Mu tidak dipermalukan, melainkan justru dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, ampuni kata-kata yang kami ucapkan yang menyinggung hati dalam relasi suami istri, orang tua dan anak saudara bersaudara. Hamba menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Saat kami mengaku dosa, saat itulah Engkau mengampuni segala bentuk dosa apapun. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan. Kita baca nats yang mendasari apa yang saya bagikan, terambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat 8. Katakan demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam bahasa Inggris itu lebih singkat, saudara-saudara. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Amen. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, sudah sekian lama kita banyak mengisolir diri, kita terkurung di rumah karena demi kebaikan kita, keluarga, juga sesama kita ini. Demikian juga demi kita mendoakan untuk tetangga, gereja, bangsa dan negara, bahkan negara-negara di seluruh dunia, kita naikkan, panjatkan doa-doa kita kepada Tuhan supaya apa nih? Cepat ancaman ini, situasi ini bisa berubah. Karena begitu mencekam, begitu menakutkan, begitu tertekan kita ini. Nah, tapi di tengah-tengah suasana yang tidak mudah ini, muncul firman Tuhan yang berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mengapa muncul ayat ini? Karena pada waktu itu situasi orang Ibrani Kristen di dalam tekanan, ya. Orang-orang Yahudi yang sudah bertobat, sudah terima Tuhan Yesus, ada di dalam realita yang tidak gampang. Karena masuknya guru-guru palsu, gnosticisme ini, ya, yang mengatakan Yesus Kristus itu tidak pernah menjadi manusia, ya, tidak pernah ia menjadi daging. Bagaimana mungkin ia menjadi daging? Bagaimana dia menjadi sesama? Wah, ini ajaran gnosticisme ini menyesatkan untuk iman Kristiani. Ya, oleh karena itu kita harus punya firman Allah yang benar. Ya, disebut dalam bahasa Inggris kata sound doctrine. Kita harus punya pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan kehendak Allah, dengan kebenaran di dalam Alkitab. Nah, oleh karena itu, mengapa orang-orang Kristen Ibrani dihibur, dikuatkan bahwa Yesus Kristus yang diimani itu tidak berubah, tetap sama? Timbul pertanyaan, apanya yang sama? Apanya yang tidak berubah? Mari kita melihat satu persatu. Yang pertama, saya katakan, Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah, yaitu hikmatnya. Tidak berubah. Ini pengertian mungkin baru bagi kita ini, dalam situasi kondisi yang tidak gampang ini. Inilah hikmat terbesar yang perlu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yakini betul-betul. Banyak hikmat di dalam dunia ini. Hikmat apa nih?
hikmat tentang dunia pengetahuan. Ya, saya dengar di Cina nih, di Wuhan muncul seorang dokter perempuan kalau nggak salah, Dokter Li, yang berhasil menemukan vaksin yang diperlukan orang yang terpapar ini, yang harus suntikan. Ya, makanya di Tiongkok ini Wuhan yang dulu menjadi pencetus dari awal binatang kelelawar atau codot, lalai bahasa Sunda katakan, sekarang tidak pernah terdengar lagi itu binatang itu disinggung-singgung. Jadi seperti ada satu rekayasa di sini, ya. Tapi saya mengucap syukur sampai jutaan, ya, sudah hampir berapa puluh juta yang terpapar dan meninggal. Tapi puji Tuhan, Tuhan pakai dokter Li ini yang diberikan kepintaran nih. Tapi mereka bukan anak Tuhan. Nah, ini hikmat dunia medis, ya. Demikian juga ada hikmat yang orang begitu terkenal tapi di luar Yesus, begitu kaya raya, begitu katakan dapat berkat-berkat umum, tapi tidak percaya Yesus secara pribadi. Ya, silakanlah itu berkat Tuhan secara umum. Karena ada firman Tuhan juga katakan, apa sih gunanya seseorang memperoleh segenap isi dunia ini tetapi binasa jiwanya. Ya, oleh karena itu hikmat mengenal Yesus secara pribadi, ini hikmat yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya miliki. Ya, oleh karena itu hikmatnya tidak berubah. Secara logika, hikmat apa yang harus kita lakukan ini? Prokes. Bukan lagi 3M tapi sekarang menjadi 5M. Ya, berubah karena realitanya begitu. Adanya bahaya-bahaya dan akibatnya. Kita perlu juga menerima info-info, tapi jangan hidup dikuasai info. Tapi biarlah hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan. Ya, hikmat secara logika memfungsikan prokes, ya, protokol kesehatan tetap. Demikian juga hikmat apa nih yang harus kita perlu? Hikmat yang tidak berubah dari Yesus, yaitu hikmat iman percaya kita kepada Yesus secara pribadi. Ini diuji oleh realita. Benar nggak kita tetap beriman kepada Tuhan? Atau iman kita mengalami erosi, mengalami kelunturan? Ya, di sana dikatakan kita harus memperkuat iman kita. Kita harus memperkuat imun kita. Kita juga harus memperkuat fisik kita ini dengan makanan yang berfaedah, yang berguna. Hikmat dari Tuhan Yesus. Hikmat secara fisik yaitu kita berolahraga, senam, ringan, jogging, kita loncat-loncat supaya tubuh kita ini sehat nih. Jantung berdetak dengan normal, demikian juga peredaran darah boleh normal. Puji Tuhan, kita juga bisa menikmati makan walaupun itu makanan sederhana. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Jadi hikmat yang dulu di dalam konteks perjanjian lama itu berkumandang setiap zaman pada setiap nabi. Sekarang justru pada zaman akhir ini firman itu telah belegedek, sudah menjelma menjadi manusia. Puji Tuhan. Saudara dan saya mengenal hikmat yang terbesar, itulah hikmat mengenal Tuhan secara pribadi. Waktu Perang Dunia Kedua, saya senang melihat, dulu saya suka membaca buku tentang sejarah The Second World War, sejarah Perang Dunia Kedua, ya. Itu bagaimana ada sekelompok orang-orang Yahudi yang di camp interneran ditahan oleh Nazi. Rupanya ada seorang dokter kesehatan, tiba-tiba dia memang mendapatkan info bahwa dia akan dibebaskan. Itu kira-kira beberapa hari sebelum Jerman takluk kepada tentara sekutu yang menyerang ke Eropa. Ya, taklukan Normandia, terjadi peperangan yang hebat di sana. Dokter ini hanya mendapatkan izin dari tentara SS ini, Nazi yang kejam ini, bahwa dia akan dibebaskan. Saudara, tetapi dia waktu mendekati hari pembebasan berapa hari lagi, tiba-tiba dia mengurungkan niatnya.
Nah, ini hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Di dalam hikmat Yesus Kristus yang tidak berubah ini, muncul ada kasih. Kasih yang muncul dari hati nurani yang murni. Akhirnya dia tidak mau pergi tinggalkan para tawanan itu. Dia ingin tetap menderita dengan mereka. Coba. Wah, saya terkagum-kagum kepada dokter ini yang tidak mau meninggalkan itu. Karena dia harus menjadi berkat untuk orang di sekitarnya. Oleh karena itu, apanya yang Yesus yang tidak berubah? Hikmatnya. Yang kedua, apanya yang tidak berubah di dalam pribadi Yesus Kristus? Kasihnya. Dibuktikan via pengorbanannya. Juga seperti ada pujian. Saya senang hal pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Tiap kali dalam sakramen perjamuan kudus, kita pernah angkat pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apa bukti kasih yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, kepada saya, kemudian kita kembalikan kepada Tuhan. Kalau kasihnya tidak berubah, Yesus tetap mengasihi setiap orang yang berdosa. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Coba saudara. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Sekali waktu, saya dengar ini ceritanya dari satu misionaris di Jerman. Ada satu pemuda yang nakal, yang jahat, sehingga mempermalukan nama keluarga. Kemudian pemuda ini diusir oleh ayahnya. Keluar, tinggalkan orang tua, tinggalkan rumah. Maka kemudian anaknya terlunta-lunta menggelandang di luar dengan kejahatannya. Tapi pada satu hari, ibu yang pernah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan, selalu teringat kepada anak satu-satunya ini. Maka ditulislah di koran, sudah sekian lama, nak, pulanglah. Ibu, mama menunggu engkau pulang. Mama rindu bertemu dengan engkau. Saudara, anak ini entah gimana sekali waktu membaca berita itu. Ya, waktu itu belum ada HP ya. Telepon sih sudah ada tapi terbatas. Maka anak ini waktu membaca iklan itu, panggilan untuk dia pulang, dia hancur hati, dia nangis, dia ingat kejahatan, kenakalannya. Kemudian timbul kerinduan ingin pulang. Tapi kemudian dia menulis surat ditujukan kepada mamahnya. Mama, jikalau engkau mengasihi aku, biarlah mama pasang spray katanya di belakang rumah. Kebetulan rumahnya itu dilalui rel kereta api, di mana ada kereta api yang suka hilir mudik lewat di belakang rumah. Dan itu ada halaman cukup luas. Maka mamahnya waktu mendapat surat itu dia nangis. Tapi ingat pesan anak ini, kalau mama papa mau mengampuni, pasang spray. Si mama ini dan papanya kemudian pasang spray aja di belakang rumah. Saudara-saudara, dipasang spray bukan satu, bukan dua. Tapi semua spray yang ada di rumah itu dikeluarkan, dipasang di belakang rumah. Maka tiba satu hari yang dijanjikan, si pemuda ini naik kereta api. Maka dari jauh dia sudah lihat ke jendela terus. Betul gak papa mamanya mau mengampuni dia? Begitu dekat rumahnya, di mana kereta api lewat sebentar lagi di belakang rumah, ia menangis, saudara. Karena apa? Semua spray-spray itu dipasang jadi seperti pabrik akhirnya. Wah, betul bahwa papa mamanya mau mengampuni dia. Hanya tiba di stasiun kecil itu dia turun, kemudian datang ke rumah dan dia bertemu dengan mamanya, papanya. Terjadi peluk-memeluk antara mama dengan anak yang dirindukannya. Puji Tuhan. Saudara, akhirnya pemuda ini saya dengar masuk ke sekolah misionaris dan akhirnya dia menjadi misionaris di satu negara. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur. Kasih yang harus diekspresikan, kasih yang harus dibuktikan. Apa yang tidak berubah? Hikmatnya, kasihnya. Demikian juga janjinya yang telah teruji sejak ribuan tahun lalu tapi tetap relevan. Di dalam Mazmur 18 ayat 30 dikatakan, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Jadi Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi manusia.
dikatakan ia mencetuskan bahwa Yesus tidak berubah baik kemarin hari ini sampai selama-lamanya. Apa yang tidak berubah? Janjinya tetap kekal. Janjinya sudah teruji sejak ribuan tahun yang lalu. Sekarang menjadi pertanyaan, berapa banyak janji Allah yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya miliki? Maka saya mengucap syukur seberapa banyak ayat yang boleh saya tidak dihafal, tapi itu bisa menerap, saya bisa ingat. Tapi ada juga ayat yang lupa. Apalagi kalau sengaja dihafal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, belajar untuk menghafal janji-janji Allah yang ya dan amin. Ada banyak di dalam sejarah menceritakan bagaimana pribadi-pribadi ini mengalami derita siksaan, tapi bagaimana dia selalu ingat kepada janji Allah, itu yang memberikan penghiburan. Ya. Hal apalagi yang tidak berubah? Ada yang terakhir, saya batasi nih, sebenarnya banyak sekali nih, yaitu kehadirannya yang tidak berubah. Kehadiran Tuhan Yesus ada di dalam tiap pribadi dan rumah tangga atau keluarga. Di dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Yesus katakan, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, mari kita terima, kita imani, kita percaya dengan teguh bahwa kalau kita sudah percaya Yesus, maka kehadiran Yesus ada di dalam hidup pribadi kita, juga ada di dalam rumah tangga kita. 26 tahun kami merawat Yonatan, tapi kami diteguhkan, iman kami dikuatkan, dihibur. Karena apa? Yesus hadir di keluarga, di rumah kami. Itu yang memberikan kekuatan iman untuk saya dan istri boleh melayani Yonatan sedemikian rupa. Sampai tiba saatnya Tuhan panggil dia pulang. Pulanglah Yon, cepat atau lambat kami akan menyusul. Saya mengucap syukur bahwa Yonatan Tuhan panggil jauh sebelum pandemik terjadi nih. Coba kalau sekarang, wah pasti lebih repot, lebih ribet lagi. Tetapi ada saatnya segala sesuatu terjadi. Oleh karena itu, saudara dan saya boleh berbahagia karena kita percaya kepada Yesus yang tidak berubah oleh zaman, tidak berubah oleh situasi, tidak berubah oleh keadaan. Walaupun itu sulit, tetapi hikmatnya, kasihnya, janjinya, kehadirannya tidak berubah. Ini memberikan kekuatan iman, ini memberikan kekuatan untuk percaya kita kepada Tuhan begitu solid. Jadi ancaman virus corona COVID-19 ini awalnya memang endemi, penyakit lokal itu di Wuhan, tapi kemudian menyebar menjadi epidemi di Tiongkok. Seluruh Tiongkok akhirnya waspada terhadap ancaman penyakit ini. Akhirnya pada bulan Maret 2020 tahun lalu, WHO menetapkan menjadi pandemi karena itu menyerang ke seluruh dunia. Dari endemi, epidemi, akhirnya menjadi pandemi. Saudara, disinilah iman kita dalam Kristus diuji. Tahan, mulai erosi? Tidak. Mari kita tetap bertahan. Kehadirat Allah yang kudus, minta kekuatan, minta pertolongan. Supaya kita beriman tetap kepada Yesus Kristus yang tidak berubah. Tapi memberikan kekuatan iman. Jangan tawar hati kita. Kalau tawar, hati-hati. Ini ada kejiwaan. Ya, mari kita tetap normal di hadapan Tuhan. Ada pujian yang katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Saudara tahu nyanyian ini ya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dan seterusnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Kembali kami dilengkapi dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah memberikan kekuatan bagi iman percaya kami. Bahwa Yesus Kristus tidak berubah baik kemarin hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk janjimu yang ya dan amin. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan iman. Karena Engkaulah sumber segala-galanya bagi kami. Kami berdoa pada saat ini untuk keluarga-keluarga yang dalam penderitaan yang tidak mudah mereka menghadapi.
di kota besar, kota kecil, sampai di pedalaman, di mana mereka boleh belajar tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Bapa dalam sorga, hamba mohon belas kasihan-Mu turun atas kami. Iman kami diuji oleh realita yang terjadi. Namun ajar untuk kami tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, hamba menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk dunia ini, negara-negara yang terpapar COVID-19 begitu menyeramkan. Demikian juga hamba tidak lupa berdoa untuk negara-negara yang sederhana, negara-negara yang di bawah kemiskinan. Hamba percaya Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara. Hamba mohon berkat-Mu turun kepada para misionaris yang boleh tetap setia melayani pekerjaan Tuhan dimanapun mereka melayani. Bapa dalam sorga, hamba menyerahkan juga untuk GGP seluruh Indonesia, baik yang ada di gunung, di lembah, baik yang ada di pedalaman maupun yang ada di pantai, baik yang ada di kota besar, di kota kecil. Hamba menyerahkan mereka semua di dalam pemeliharaan tangan-Mu. Untuk para majelis, para pelayan, segenap anggota jemaat, pria, wanita, tua, muda. Terima kasih Bapak. Hamba juga menyerahkan untuk para orang tua, harus menyediakan dana pendidikan bagi anak-anak, sedangkan anak-anak masih belajar di rumah, mengikuti bimbingan dari para guru yang memancarkan secara online. Hamba percaya Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan, berikan kesabaran kepada kami sekalian di dalam menantikan Tuhan yang boleh bertindak, Tuhan yang boleh bekerja. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan pimpinan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus, menaungi memberkati saudara-saudara sekalian. Hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Tuhan memberkati, salam sehat selalu. Amin.